Kemudian fase durasi. Kalau polarity itu untuk mengubah katoda anoda. Ini yang hitam katoda ini. Kalau kita geser seperti ini, maka yang hitam jadi anoda. Nah, nggak perlu kita geser. Katoda tetap di katoda di warna hitam. Oke, kita mau berapa frekuensinya? 50. Misal frekuensi yang rendah dulu, twitch, kontraksi twitch. Misal seperti yang di wajah tadi, 100 milisecond dengan fase interval berapa? 300 milisecond. Sehingga frekuensinya berapa ini? Berapa? 100 tambah 300, 400. 1000 dibagi 400. 2,5 Hz. Berarti kalau 2,5 Hz, anggap saja 2 Hz lah per detik. Per detiknya ada. Tapi kalau 50 Nggak berhenti. Ya, sekarang coba dulu yang 2,5 Hz. Kontraksinya seperti apa? Kemudian outputnya CC. Udah? Kita klik di sini. Dan nyala 0,0 miliampere. Kita tingkatkan pelan-pelan sampai muncul kontraksi. Oke, dilihat. Ya, terus biar lebih kelihatan. Oh. Kontraksinya kejutan. Bukan Titanic. Nanti kita lihat Titanic seperti apa. Rasanya gimana? Nah, ini biasanya bisa juga digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas. Nathan, rasanya piye? Nah, oke, arusnya searah. Hati-hati, dia bisa menyebabkan jaringan itu terbakar. Ya, hati-hati. Sehingga jangan lama-lama. Berapa kali kontraksi? 2. Berapa kali kontraksi? Dosisnya 30 kali kontraksi. Sebanyak 3 set. Sudah berapa kali kontraksi ini? Enggak tahu. Ya toh? Misalnya sudah 30, ya kita pause atau kita hentikan. Gimana? Iya. Karena harusnya searah. Searah itu dia resiko terjadi kebakaran jaringan. Kalau kemudian misalnya ini pasien gangguan inervasi, ototnya bisa kontraksi nggak? Kontraksi sendiri bisa nggak dia? Tidak. Nggak bisa karena nggak ada saraf motorisnya toh? Iya. Bagaimana caranya otot yang nggak ada inervasi saraf motoris bisa kontraksi? Pakai elektro mau nggak mau? Ya toh, mau nggak mau. Karena teknologi itu memang didesain kita gunakan ketika kita tidak bisa menjangkau dengan terapi manual. Gampangannya yaitu gampangannya memasukkan paku di dalam kayu bisa nggak pakai tangan, bisa tapi sakit sekali, maka digunakanlah teknologi palu yang Titanic. Yang Titanic berarti 50 Hz misal 100. Kalau 50 tadi berapa? 20. Durasi fasenya berapa? 5. Oke, 5 milisecond. Oke. Kemudian intervalnya berapa? 15. Sehingga frekuensinya berapa ini? Frekuensinya berapa? 50 Hz. 50 Hz tadi kan total durasinya adalah 20 milisecond. Dari 20 milisecond durasi fasenya kita gunakan 5 milisecond dan durasi intervalnya 15 milisecond, sehingga total 20 milisecond. Nah, sehingga ini fase durasi 5 milisecond, fase interval 15 milisecond akan menghasilkan kontraksi apa? Titanic. Oke, sudah. Kita klik di sini. Belum. Kita belum tentukan waktunya. Waktunya misal 5 menit.
Oke. 0,0 miliampere. 50 Hz. Kita lihat kontraksinya seperti apa. Kita bandingkan dengan yang tadi Twitch. Tingkatkan sampai kontraksi. Raket tak toh? Tuh. Kontraksinya beda apa? Sama? Tetanik ya. Kalau otot wajah dikontraksikan seperti itu, otot wajah bisa kontraktur. Tidak bisa kembali. Oke. Kita stop dulu. Oke ya, beda ya. Frekuensi rendah dan frekuensi tinggi menghasilkan jenis kontraksi yang berbeda. Kalau otot wajah diberikan tetanik, narik lama-lama bisa kontraktur. Parahnya lagi, iya takut, nggak bisa kembali lagi, nggak bisa yang elastis lagi. Parahnya lagi bisa silikinesis. Itu dilakukan di lain. Contoh, untuk pemrograman agar lebih mudah, misal waktunya 5 menit misalnya. Ya. Fase durasi 5 milisecond, fase intervalnya 15 milisecond, sehingga frekuensinya 50 Hz menghasilkan kontraksi tetanik. Kemudian kita bisa juga untuk mengatur set program. Kita klik set program, kita on kan, maka kita bisa menentukan kontraksinya berapa lama. Kalau 50, anggap saja seperti 100 Hz, maka kontraksinya tinggi, tetapi daya tahannya rendah. Nggak boleh lebih dari 10 detik. Misal, sehingga hold time-nya, lama kontraksi ini hold time, lama kontraksinya tidak lebih dari 10 detik. Misal 5 detik saja. 5 detik, 5S. Tapi ini bukan durasi fase ya. Beda toh, itu sering kebalik-balik. Ini hold time, lamanya kontraksi, bukan durasi fase. Ya. 5 second. Karena kenapa sering salah ketika ujian praktek kan suruh menuliskan dosis juga. Dosisnya berapa yang diaplikasikan? Durasi fase 5 milisecond. Milisecond yang mana? Ternyata di sini bukan. Ini bukan durasi fase. Ini hold time atau lama kontraksi. Kemudian istirahatnya lebih lama daripada kontraksinya. Ya dia istirahat tentunya gak gampang capek. Misal tadi 5 detik, 3 kalinya aja biar lebih mudah ngapalnya, 15. Oke, 3 kontraksi 5 detik, istirahat 15 detik. Kemudian kita berikan bunyi bip. Oke, sudah. Kemudian baru kita mulai. Kita klik, kita tingkatkan sampai kontraksi tetanik. Tuh. Oke, kita udah kontraksi, kita klik orange ini, kita pilih start. Oke, dia akan istirahat 15 detik dan kontraksi 5 detik. Jadi nanti kalian bisa di depannya seolah-olah bisa ngapain sulapan soal. Ayo naik. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita stimulasi ini juga bisa digunakan untuk pasien disfungsi ereksi. Apa itu disfungsi ereksi? Ya itu. Buat burung. Ereksi itu apa? Impoten, nggak bisa ereksi. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, kita bisa menstimulasi untuk kontraksi tetanik ya. Nggak usah lama-lama karena orangnya sehat, takutnya nanti jaringannya malah rusak, harus searah. Sekarang kita coba ya.